At-Taubah surat ke-9 ayat 36 Allah telah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah menciptakan 12 bulan di antara diciptakannya langit dan bumi. Di antara 12 bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, 4 bulannya adalah bulan haram. 4 bulannya bulan haram. Jadi berajimkan siapa yang puasa sunnah di bulan Rajab nanti nggak kaget di bulan Ramadan. Siapa orang yang melaksanakan ibadah-ibadah sholat sunat nanti tarawih itu nggak kaget, karena sholat sunat tarawih ada di bulan suci Ramadan dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa balikna Ramadan amama. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh Mushola Riyadul Husna yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menajatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir untuk bersama-sama menunaikan sholat subuh dan dilanjutkan dari ibadah yaitu kajian subuh. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita kerjakan dan saat ini sedang kembali kita kerjakan insya Allah diterima serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kita bisa hadir di musola kita. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena pekerjaan yang paling berat, pekerjaan yang paling susah itu hadir di musola atau di masjid. Berat banget. Orang kadang-kala gelarnya doktor, profesor, insinyur, punya kekayaan luar biasa, tapi mereka kadang-kala berat untuk datang ke masjid atau datang ke musola. Kadang-kala orang sudah berangkat ke luar negeri ke sana ke sini, perjalanan jauh, tapi untuk bisa hadir ke musola atau masjid mah berat banget. Makanya bersyukur kita diberikan hidayah Allah sehingga digerakkan hati kita untuk bisa hadir di musola ini. Mudah-mudahan senantiasa hidayah Allah selalu diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam
kita dambakan, sangat kita inginkan oleh Rasulullah, di akhirat nanti insya Allah syafaat itu akan diberikan kepada kita yang hadir pada subuh ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah kajian subuh, pada kesempatan kajian subuh pagi ini saya akan mengingatkan sedikit, membahas tentang 4 amalan sunnah yang dianjurkan di bulan Rajab. Sekarang ini kita masuk di bulan Rajab, dan hari ini tanggal 8 bulan Rajab. Bersyukur bagi jamaah yang sudah sejak tanggal 1 banyak melakukan ibadah sunnah. Berarti masih ada kesempatan sekitar 22 hari ke depan untuk memperbanyak amal ibadah kita di bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin jamaah kajian subuh, bersyukur kita sebagai umat Islam. Bersyukur kita karena Allah Subhanahu wa taala di antara hidup yang kita lakukan di dunia ini ada momen-momen tertentu, tempat-tempat tertentu, dan kejadian-kejadian tertentu yang jika kita lakukan mendapatkan nilai ibadah yang amat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu waktu atau momen yang terbaik di dalam Al-Quran, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36, Allah telah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menciptakan 12 bulan di antara diciptakannya langit dan bumi. Di antara 12 bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, 4 bulannya adalah bulan haram. 4 bulannya bulan haram. Menerjemahkan daripada ayat ini, maka dalam hadis Rasulullah dikatakan ada 4 bulan haram, 3 bulan itu berturut-turut. Apa saja? Yang pertama bulan Dzulqa'dah, atau mungkin di masyarakat kita sering dikenal dengan istilah bulan Apit, ya. Padahal nama kerennya bulan Dzulqa'dah. Setelah bulan Dzulqa'dah, bulan keduanya adalah bulan Dzulhijjah, atau lebih kenal familiar di kalangan kita umat Islam di kampung kita namanya bulan haji. Kemudian 1 bulan berikutnya adalah bulan Muharram, tahun baru Islam, yang sering dikenal oleh kita dengan nama bulan sunnah. Nah, di jeda antara 3 bulan tadi, maka ada 1 bulan lagi, yaitu bulan Rajab atau bulan Rajab, atau mungkin di masyarakat kita sering nyebutnya bulan apa tuh? Bulan Rajab. Ya, inilah 4 bulan di antara 12 bulan di dalam kalender perhitungan kita di dunia ini yang mendapat keutamaan dan disebut dalam Al-Quran namanya bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan yang ditinggikan, bulan yang dimuliakan, bulan yang mendapatkan intensitas nilai pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukur kita hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di bulan Rajab. Makanya manfaatkan adanya kita di bulan Rajab ini, karena nggak ada jaminan bagi kita untuk bisa hadir lagi di bulan Rajab di tahun yang akan datang. Siapa yang bisa menjamin? Nggak ada. Saya sendiri jamaah nggak ada. Karena ainama taqulun maut walaupun tumpi burujin musayyada. Kalau maut itu sudah datang kepada kita,
kita wala kuntum fi burujin musayyadah, meskipun kita ada di benteng yang kokoh dan kuat, tidak bisa mengelak dari nama kematian. Makanya manfaatkan. Begitu luar biasanya dengan bulan Rajab ini, sampai-sampai Rasulullah selalu berdoa kalau datang bulan Rajab. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi Rasul selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umurku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umurku sampai bulan suci Ramadan. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dilihat dari ketaatan tidak ada yang menyaingi, tidak ada yang menyaingi ketaatan Rasulullah. Bagaimana luar biasanya taatnya Rasulullah, sampai-sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di tengah malam, Siti Aisyah istrinya selalu bertanya, ya Rasulullah, engkau ini kan sudah dijamin masuk surga, engkau ini kan sudah diberikan bonus khusus dispensasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi penghuni surga. Kenapa sampai-sampai engkau melewatkan waktu untuk sholat begitu lama? Meskipun hanya berupa sholat sunat, sampai-sampai kakimu bengkak-bengkak. Tanya istrinya kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Wahai Aisyah, Allah telah begitu banyak memberikan karunia. Allah telah begitu banyak memberikan kepadaku nikmat-nikmat di dunia. Tidak pantaskah kalau aku bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepadaku? Masya Allah. Orang yang sudah dijamin masuk surga aja begitu luar biasa taat kepada Allah. Begitu juga dengan bulan Rajab ini. Rasul masih ingin diberikan panjang umur di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban sampai bisa hadir di bulan suci Ramadan. Makanya para ulama menginspirasikan tentang bulan Rajab ini disebut bulan latihan. Ibarat orang yang bertani, bulan Rajab ini bulan menanamnya. Siapa orang yang menanam suatu nilai kebaikan, maka akan memetik kebaikan itu di bulan suci Ramadan. Siapa orang yang sudah membiasakan amalan-amalan sunnah di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan satu penguatan. Dia akan terbiasa, dia akan lazim melaksanakan amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Jadi bulan ini sebetulnya bulan latihan fisik untuk menghadapi bulan yang amat besar, yaitu bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah radian subuh yang dimuliakan Allah. Apa 4 amalan sunnah yang dianjurkan di bulan Rajab ini? Yang pertama, puasa sunnah. Alhamdulillah, mungkin jamaah sudah ada yang melaksanakan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah di bulan Rajab ini, silahkan bagi kita untuk mengatur waktu, mengambil tentang waktu-waktu yang utama. Boleh mengambil waktu yang senantiasa selalu dilazimkan oleh Rasulullah di setiap bulan. Apa? Rasul selalu puasa sunat hari Senin dan hari Kamis. Ya, sekarang hari Minggu, insya Allah besok hari Senin kita puasa. Boleh yaumil mad, puasa di pertengahan bulan. Boleh, silakan. Boleh puasanya berturut-turut, silakan. Asal jangan puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab. Ya, jangan.
7 hari berturut-turut silahkan. Tapi untuk puasa di bulan Rajab sampai penuh kayaknya enggak ada. Ya, kenapa? Ada bulan Ramadan aja pada bolong-bolong, ada bulan Rajab nggak ada. Berat. Ya. Atau saya mau pengennya puasa Nabi Daud. Silakan hari ini puasa, besok buka, puasa besok buka, silakan. Ya, silakan bagi kita. Kenapa puasa sunnah di bulan Rajab ini mendapat keuntungan? Ini yang penting. Kita memanfaatkan momentum tentang Rajab ini untuk membayar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa disebut hutang? Karena di tahun yang berjalan di bulan suci Ramadan mungkin ada di antara kita yang di bulan suci Ramadan kemarin masih punya hutang. Hutang apa? Hutang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, aku telah wajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana telah aku wajibkan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Puasa di bulan suci Ramadan hukumnya wajib bagi kita umat Islam, bagi kita orang yang beriman. Artinya apa? Kalau di bulan puasa kemarin masih ada 3 hari tidak kita kerjakan karena sesuatu hal, itu tidak akan diampuni Allah dengan istighfar. Ya Allah, saya kemarin puasa 3 hari, enggak puasa di bulan Ramadan. Ampunilah ya Allah, enggak bisa. Bolong 3 hari dibayar 3 hari. Puasa dibayar dengan puasa. Karena kata Rasulullah, orang tua yang meninggalkan puasa maka ahli warisnya berkewajiban menggantikan puasa orang tuanya. Makanya nih ibu-ibu dicek lagi Bu ya, bulan puasa kemarin apakah masih ada tunggakan atau enggak gitu ya. Kalau kita puasa bulan kemarin itu ada 4 hari, kita bayar di bulan Rajab ini minimal ada 3 keuntungan. Apa keuntungannya? Kita bayar hari Senin. Nawaitu soma godin qada'a lillahi ta'ala. Aku niat puasa untuk membayar qada kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya Senin. Maka keuntungannya 1, puasa sunnah hari Senin dapat. Puasa hari Senin dapat pahalanya. Karena dilaksanakan di bulan Rajab, maka pahala puasa sunat di bulan Rajab dapat 2. Karena membayar qada, maka qada puasanya juga mendapatkan Allah. Jadi ada berapa tuh? Ada 3. Makanya di bulan keuntungan itu Rajab itu. Karena bagi kita ya maklum lah, kadang-kadang kita yang namanya utang, bayar kemarin bulan Syawal habis lebaran, pada nggak mungkin karena banyak dodol, masih banyak makanan, boro-boro bayar buat puasa. Ya makan sudah banyak-banyaknya. Bulan haji mau bayar dengan puasa sunatnya orang sempat. Kenapa? Karena bulan haji banyak daging korban, banyak makanan. Nah sekarang bulan Rajab nih, kesempatan kita. Jadi puasa sunnah yang diimbangi dibarengi dengan membayar qada jadi tepat. Yang untungan berikutnya, mumpung lagi banyak orang yang juga berpuasa nih di bulan Rajab, gitu enggak? Iya. Kalau bulan-bulan biasa mah kan paling mungkin sendiri kita, banyak gangguannya, banyak godaannya. Tapi kalau bulan Rajab, bangunkan keluarga kita, yuk kita besok puasa sunat di bulan Rajab. Saya puasa qada, silahkan yang lain. Jadi bareng-bareng enak waktunya, kesempatannya ada. Jadi satu keluarga puasa bareng-bareng, buka juga bareng-bareng, kan enak. Pahalanya juga mendapat kebaikan berlipat ganda. Silahkan. Jadi amalan sunnah yang pertama adalah puasa sunnah. Ya.
Mudah-mudahan ini menjadi ingatan bagi kita. Kenapa? Karena sedikit banget tuh peluang kita untuk bayar fidyah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah ini menerangkan bagi orang yang sakit ataupun sedang di perjalanan ketika datang bulan suci Ramadan, kemudian bagi ibu-ibu yang menyusui atau hamil sedang tua ataupun orang yang tua renta, boleh dapat dispensasi untuk tidak menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bila mereka sakit, ganti pada hari berikutnya dengan puasa juga. Jika sedang dalam perjalanan, maka ganti puasa juga di hari berikutnya. Sebanyak waktu-waktu yang ditinggalkan di bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau ibu-ibu yang sedang hamil, tua, atau menyusui? Ini banyak pendapat, ya, berbeda-beda mazhabnya. Kalau kita mazhab Syafi'i mengatakan kalau perempuan itu meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan karena khawatir tentang kesehatan dia yang punya bayi, maka dia nanti mengganti puasanya pada hari berikutnya. Tapi ketika dilihat dia punya anak 2 bulan juga dalam kondisi kurang baik, dia khawatir terhadap kondisi bayinya, maka dia pun harus membayar fidyah. Makanya kita harus tahu persis mana yang diganti dengan puasa, mana yang diganti dengan fidyah. Yang paling jelas, kalau ada orang tua renta yang sakitnya sudah tidak bisa disembuhkan lagi, yang sakitnya sudah menahun, yang kalau dia berpuasa tidak sanggup, maka orang itu membayarkan fidyah, yaitu 1 fidyah untuk orang miskin setiap hari pada waktu puasa yang ditinggalkan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagi kamu. Ya. Jadi puasa mah lebih baik bagi kita. Makanya kalau bisa manfaatkan, kalau bisa jangan sampai ditinggalkan, karena yang namanya bayar utang itu berat. Benar ya? Membayar utang itu berat. Apalagi namanya puasa, Masya Allah. Jangan sampai tahun kemarin udah dibayar, udah datang tahun berikutnya. Tahun kemarin udah dibayar, numpuk tuh. Tidak bisa, ya. Itulah amalan sunnah yang pertama yang dianjurkan di bulan Rajab ini. Masih ada kesempatan 22 hari lagi. Silahkan ya. Mau diambil Senin Kamis pertengahan silahkan. Mau terus silahkan. Ya silahkan. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah. Yang kedua, amalan sunnahnya perbanyak kita sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Apa? Ada sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Silahkan. Sholat sunnah duha itu kan hanya dilakukan menjelang matahari naik. Rajinkan. Sholat yang berkaitan dengan waktu malam tengah hari. Silakan, ada sholat tahajud, ada istikharah, ya kan? Silakan, ada sholat hajat, silakan kita kerjakan. Kemudian ada sholat sunat tasbih juga silakan. Makanya berbanyak, ada sholat rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib. Apalagi tadi beruntung bagi jamaah yang melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh. Kenapa? Keuntungan pertama, sholat sunat qobliyahnya itu ada di bulan Rajab. Pasti mendapatkan nilai beda di hadapan Allah. Kenapa? Karena hari biasa pun kata Rasulullah, siapa orang yang sholat sunat subuh qobliyah 2 rakaat sebelum subuh,
maka akan diberikan dunia dan seisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin ya robbal. Makanya kalau bisa jangan tinggalin dong untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh supaya dapatkan dunia dan seisinya. Coba dari mana lagi nggak dapat tuh pahala yang begitu besar, begitu banyak, dunia dan seisinya. Emang pernah kita bisa lihat dunia? Enggak. Ya, jadi kenakan sholat sunnah, perbanyak untuk melaksanakan sholat sunnah di bulan Rajab. Saya mah tidak mau ada sholat mungkin duha, istikharah, tahajud, tasbih, rawatib. Saya mah sholat silakan. Apa namanya? Sholat mutlak. Kalau sholat mutlak ini mah nggak terkena waktu, kapan aja. Makanya para ulama mengatakan sholat mutlak ini sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah datang ke rumah sahabat lalu disuguhi makan Rasulullah, diberikan hidangan oleh sahabatnya. Setelah makan Rasulullah wudhu, dia sholat sunat 2 rakaat. Ditanya, wahai Rasulullah, Anda sholat apa? Kata Rasul, aku sholat mutlak. Lah sholat mutlak apa? Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat yang paling baik memang bukan hanya kalimat alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Waktu senggangnya sholat sunat 2 rakaat. Ada juga apa? Sholat sunat wudu. Ini yang jarang kita laksanakan. Sholat sunat wudu. Aku niat sholat sunat wudu 2 rakaat karena Allah Taala. Allahu Akbar. Rasulullah pernah bertanya, wahai Bilal, aku mendengar bunyi terompah dan sandalmu di surga. Tanya Rasul kepada Bilal bin Rabah, wahai Rasulullah, apa yang kau tanyakan? Aku ingin tanya, amalan apa sih yang menyebabkan aku melihat Allah mengutamakan kamu sampai-sampai bunyi sendal, bunyi terompah kamu ada di surga? Kata Bilal, wahai Rasulullah, aku tidak mengamalkan amalan lain kecuali aku melaksanakan, membiasakan untuk sholat sunat wudu 2 rakaat. Bilal melazimkan ini, bunyi sendalnya udah di surga. Berarti kan sudah ada indikasi akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak nih di bulan Rajab. Sholat sunat qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, sholat istikharah, sholat sunat duha, sholat sunat wudu, mutlak. Silakan perbanyak, ada intensitas amalan kita, ada perlipatan ganda pahala kalau dilaksanakan di bulan Rajab. Jadi 2 ya. Yang pertama tadi puasa sunat, yang kedua namanya sholat sunat. Ma'asyiral muslimin, kajian subuh yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak sempat dan sebagainya, yang kita hafal, yang kita bisa lazimkan untuk baca Al-Quran. Karena dalam Quran surat Al-Fatir Allah telah mengingatkan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya kata Allah, orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, wa aqamus sholat, kemudian mereka mendirikan sholat, kemudian membayar infak dan sedekah, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka seperti yang sedang mengusahakan perniagaan yang amat menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Lihat hadis Rasulullah, siapa orang membaca 1 huruf dalam Al-Quran
Quran, Allah akan melipat gandakan pahala menjadi 1 huruf dan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi 1 huruf dilipat gandakan pahalanya 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Kalau kita baca alif lam mim, sudah minimal dapat 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita membaca surah-surah, apalagi bacanya itu di bulan Rajab. Habis sholat subuh ada waktu, mungkin libur, baca Falaq Nas, silahkan. Kan yang bisa itu aja, ya. Habis zuhur baca surat At-Tin, memang kita bisa. Makanya ini yang ketiga kita rajinkan di bulan Rajab ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, amalan-amalan sunnah yang mestinya kita perbanyak di bulan Rajab ini adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Banyak, apalagi baca istighfar Rajab, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Banyak berzikir di bulan Rajab. Syukur-syukur kita punya target baca 70 kali daripada istighfar Rajab ini setiap kita habis sholat 5 waktu. Habis baca Falaq Nas, subhanallah alhamdulillah wa akbar, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbi firli warhamni wa tub alayya. 70 kali dilazimkan di bulan Rajab sebagai zikir kita, tanda kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 4 amalan. Kenapa? Kalau kita lihat, kalau orang sudah untuk puasa sunnah di bulan Rajab, nanti di bulan suci Ramadan puasa nggak kaget lagi. Bener nggak? Udah biasa nih, udah biasa. Bahkan kalau puasa sunnah di bulan Rajab mah, mohon maaf, tadi mau berangkat ke musola belum makan apa-apa, lalu dia wudhu, sholat subuh, dengar kajian subuh sebentar, pulang ternyata sarapan pagi gak ada, udah aja langsung niat puasa sunnah, langsung boleh, ya boleh, silahkan aja. Jadi nggak mesti malam sepertiga malam bangun sahur, enggak. Sebelum subuh lihat di rumah ternyata ada makanan pisang, udah puasa sunnah. Jangan syarat belum makan apa-apa dari tadi. Nah kalau udah ada kemarin ada nasi goreng semangkok, ya kan, sama rokok 3 batang, kopi 1 gelas mah, ya itu satu juga sahur tadi ya. Jadi seperti itu, gampang orang Islam mah. Rasul Aisyah hari ini pagi saya makan apa? Wahai Rasulullah, tidak ada makanan pagi ini. Kalau begitu nggak usah repot, wahai Aisyah, aku akan sholat sunat, aku akan puasa sunat. Gitu. Gampang orang Islam, nggak ada apa-apa di rumah puasa sunat. Nah kalau kita di rumah nggak ada apa-apa, kira gimana? Pasti ada marah. Masya Allah. Jadi belajimkan siapa yang puasa sunnah di bulan Rajab nanti nggak kaget di bulan Ramadan. Siapa orang yang melaksanakan ibadah-ibadah sholat sunat nanti taraweh itu nggak kaget, karena sholat sunat taraweh ada di bulan suci Ramadan dan sunnah.
Karena udah biasa sholat tasbih, sholat tahajud 2 rakaat qobliyah ba'diyah, udah gak kaget lagi. Untuk dilaksanakan di bulan suci Ramadan, udah dibiasain di bulan Rajab. Orang yang biasa membaca Al-Quran di bulan Rajab, nanti di bulan suci Ramadan dia pasti membiasakan diri untuk tadarus Al-Quran gitu. Dan yang berzikir pasti. Jadi artinya apa? Bulan Rajab dengan amalan-amalan sunnah yang tadi akan membiasakan kita untuk mengoptimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mari sama-sama manfaatkan mumpung kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jaminan apakah bulan Rajab besok kita masih ada atau enggak. Silakan puasa, memperbanyak sholat sunat, memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran, dan memperbanyak berzikir kepada Allah, minimal istighfar Rajab. Itulah kajian subuh kita pagi hari ini. Semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan doa Rasulullah kita pun berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita di bulan Rajab dan bulan Syaban, dan sampai kita pada bulan suci Ramadan. Yang ketiga, kita berdoa mudah-mudahan diberikan kekuatan, rasa keimanan kita, niat kita, kekuatan kita untuk beribadah. Karena yang akan menyelamatkan diri kita di alam barzah, yang akan membuat diri kita kesenangan di alam akhirat, bukan orang lain tapi diri kita masing-masing. Dan itu adanya di dunia mumpung masih ada umur. Yang terakhir, mudah-mudahan amal ibadah apapun wajib dan sunnah yang sudah atau belum, insya Allah diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ahli kubur kita mendapat ampunan Allah, dan kebaikan yang kita hadir pada pagi hari ini senantiasa mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala haji niat wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abi ni'amahu wa yukabiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi rajabana wa syabana wa barik lana fi Ramadan. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan saya iri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.